tahun bangsa Israel mereka mengembara di padang gurun, saudaraku. 40 tahun Tuhan memberikan kepada mereka makanan berupa mana. Ada di tempat ini, saudaraku, berapa banyak dari saudara berkata, Pastor, Tuhan selalu memeliharakan saya. Pastor, ada saja berkat Tuhan. Pastor, di dalam keadaan saya yang kekurangan, Tuhan gerakkan orang-orang. Hari ini, saya perkatakan ini, saudara, ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan katakan stop. No more. Aku tidak akan pakai tangan orang lain. Tapi aku akan melatih tanganmu untuk berperang. Aku akan melatih jari jemarimu untuk berjuang. Lihat saudara, kita buka Yosua pasalnya yang kelima. Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12. Amazingly saudaraku, berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini yang ingin saya katakan, saudara. Saya percaya buat sebagian orang ini adalah perkataan profetik. Ada sebagian dari saudara yang mempertanyakan, Tuhan, di mana lagi pertolonganmu? Kenapa Tuhan selalu menolong? Kali ini kenapa aku tidak melihat tangan Tuhan? Dengar ini saudaraku. Pada momen di mana-mana itu berhenti, mereka menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Oh come on. Kalau ada di antara saudara yang mempertanyakan, Tuhan, kok kayaknya kali ini aku gak lihat pertolongan Tuhan? Dengar saudaraku. Ada orang-orang di sini yang Tuhan bawa di dalam perjalanan saudara dengan tanganmu. Dia memberkati tanganmu untuk menghasilkan, untuk menjadi berkat. Justru di momen engkau tidak melihat mana itu, sesungguhnya engkau sudah menjejakkan kakimu di tanah perjanjian. Jangan salah sangka dengan rencananya ya, saudaraku. Boleh saya bawa maju lagi? Kalau tadi saya membagikan 3 tangan yang Tuhan bisa pakai. Tapi sekarang saya mengakhiri dengan tanganmu yang dipakai Tuhan bekerja. Boleh enggak saya ajak saudara maju selangkah lagi? Kita lihat yuk 3 dimensi. Bekerja. Sama-sama Tuhan mau pakai tangan saudara untuk bekerja. Ada 3 dimensi saudara. Yang pertama, jangan sampai saudara bekerja dengan tangan yang ada di bawah kutuk. Pastor, apakah kalau saya pekerjaannya somehow gagal terus, apakah itu artinya tangan saya ada di bawah kutuk? Not always. Tapi yes. Ada orang-orang yang saya lihat atas kehidupannya somehow dia bekerja keras seperti apapun yang dipegang tangannya gagal. Saya tidak mengatakan that's the only reason ya, saudaraku. But one of it, yes, tangan yang ada di bawah kutuk. Kalau saudara masih ingat Adam dan Hawa, Pastor kenapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya saudara, kalau saudara masih ingat, Adam dan Hawa masih ingat Pak, pada saat ada di Taman Eden, apa saja yang dilakukan itu just bless aja saudara. Sampai mereka jatuh dalam dosa. Tiba-tiba saudaraku, kita lihat ya, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sampai ayatnya yang ke-19, saudara. Boleh bantu saya Bapak Ibu? Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi yes, ada tanah yang dikutuk loh saudara. Jangan salah. Indeed, ada tanah yang dikutuk. 18 yuk dengan suara keras, 2, 3. Semak duri dan yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan, ayat 19 sama-sama 2, 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Kalau ada di antara saudara that's what you feel,
Hari ini saya ajak yuk saudaraku, di gereja kita punya yang namanya retreat encounter. Satu retreat yang didesain 2 hari 1 malam saudaraku. Di retreat encounter ini saudara, nanti saudara akan mendapatkan counsel dari konselor-konselor. Satu konselor hanya maksimal bisa memegang 2 orang. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang saudara merasa dari kutuk keturunan, kutuk dari dosa, saya ajak yuk ikut retreat encounter saudaraku, daftarkan diri saudara. Saya nggak tahu kapan di kota Solo ada encounter ya. Sudah dimunculkan, nice. 12-13 Oktober? Wow, minggu depan saudaraku. Buat saudara yang memang saudara merasa seperti itu, pastikan ikuti saudara. Ikuti, karena retreat ini sangat membantu sekali. Anak saya, nomor 2, Gaby itu punya ketakutan tersendiri setiap kali ke kamar mandi. Saudara. Anak saya ini setiap kali ke kamar mandi gak akan pernah mau nutup kamar mandinya. Saya sering kali marahin ketika dia mulai menginjakkan usianya itu di sekitar usia 10 tahun, saya marahin dia. Gak lucu dong saudaraku. Masa udah umur segitu kamar mandi gak ditutup? Tapi somehow, she cannot help it. Saya ikutkan dia retreat encounter untuk anak-anak. Di gereja kita ada yang namanya Samuel Moment. 2 hari setelah dia pulang dari Samuel Moment, saya kaget. Mungkin buat sebagian orang, saudara tidak akan bisa notice. Ini kesaksian anak ini sendiri. Pulang dari Samuel Moment, malam-malam dia masuk ke kamar mandi, saya kaget karena pintu saya dengar klek. Buat sebagian dari saudara-saudara tertawa, Pastor kayaknya biasa aja kalau kamar mandi kita masuk dikunci pintunya. Tidak buat anak saya saudaraku. Hari itu ketika saya dengar suara klek, dia keluar dari kamar mandi, saya tanyakan, what happened to you Gaby? Ketakutan saya hilang begitu saja Mami. Just like that, sejak dari hari itu dia selesai Samuel Moment, saya tidak pernah melihat lagi saudara. Dia ketakutan ketika kamar mandi. Lepas begitu saja. Ada orang-orang di tempat ini, Tuhan mau lepaskan kutuk itu dari hidupmu. Tuhan mau lepaskan ketakutan itu dari hidupmu. Tuhan mau lepaskan ikatan itu dari hidupmu. Sehingga engkau berjalan di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima saudaraku di dalam nama Yesus. Yang kedua adalah tangan yang bekerja di dalam dimensi natural. Dimensi natural itu gimana Pastor? Ya tergantung seberapa usaha saudara. Tapi boleh gak sih saya menawarkan dimensi yang ketiga saudaraku? Tangan yang bekerja di bawah dimensi berkat. Oh come on. Kalau dimensi kutuk, saudara ibarat dayung tuh ya saudaraku, aduh beratnya minta ampun gitu. Tangan yang bekerja di bawah dimensi natural, ya tergantung seberapa kuat saudara. Kalau saudara kerja keras ya dapatnya banyak, kalau saudara enggak ini ya dapatnya sedikit. Tapi ada yang ketiga, saya tidak berharap saudara manfaatkan ini. Pastor Nita bilang katanya tangan di bawah dimensi berkat, saya santai-santai. Enggak ada ceritanya, yang sepakat katakan amin. Tapi berapa banyak yang sepakat, tanganmu yang bekerja di bawah dimensi berkat Pak. Engkau kadang merasa enggak habis pikir, yang kau kerjakan enggak seberapa. Tapi Tuhan sanggup mendatangkan hasil yang jauh lebih dari yang kau pikirkan. Itu yang dikatakan firman saudaraku. Pada waktu dia tidur, ada berkat Tuhan. Bukan artinya sepanjang hari tidur loh ya saudaraku. Ya sepakat katakan amin. Saya disclaimer dulu loh ya. Jangan bilang nanti Pastor Rita bilang katanya disuruh tidur. Orang yang dicintai Tuhan kalau tidur aja diberkati. Loh ya betul saudara. Tapi ada firman Tuhan yang juga mengatakan kalau engkau tidak bekerja jangan makan. Aminnya boleh yang paling keras. Berapa banyak di tempat ini tangan-tangannya. Come on saudaraku. Angkat kedua tangan saudara seperti ini. Tangan.
dilumuri berkat. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sadarkah saudara, ketika tangan saudara dilumuri, saudara pernah lihat gak sih tangan dilumuri? Multimedia boleh bantu munculkan gambarnya. Kalau tangan saudara dilumuri itu seperti, pernah gak sih saudara celupin tangan saudara ke dalam madu aja deh yang paling gampang. Setelah saudara celupin di madu, saudara angkat, apa yang terjadi? Tangan saudara itu kayak apa sih? Kayak penuh, dibungkus, lengket dengan cairan yang padat. Atau ya mungkin saudara celupin ke lumpur. Itu tangan ditutupi saudaraku, tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Kabar baiknya, Tuhan mau tanganmu dilumuri berkat. Oh yes, kita buka yuk. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ke 39 saudaraku. Kejadian 39 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke 5. Kita lihat saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jangan mau ya berjalan tanpa disertai Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kasih-Mu sampai akhir hidupku. Jangan mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Berat saudara. Ketika tangan Yusuf, ketika hidupnya disertai Tuhan, lihat apa yang terjadi sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Orang yang dalam kehidupannya tangannya dilumuri berkat ya saudara, yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Saya disclaimer dulu dan saya menekankan ya saudaraku, tidak berarti gak ada masalah ya. Ayat yang kau baca ini, momen di mana Yusuf dijual ke Mesir. Tapi dengar ini Bapak Ibu, saya harus mengatakan ini. Bahkan ketika orang lain mencelakakan engkau, dia balik itu menjadi berkat atas hidupmu. Kadangkala saudaraku, kita terfokus pada sakit hati, kita fokus pada kenapa ini, kenapa diizinkan, kenapa itu dan lain sebagainya. Tapi bolehkah saya ajak saudara hari ini fokus. Selama ada Dia, engkau boleh berjalan melalui api dan tidak dihanguskan. Melalui air sekalipun, badai sekalipun, banjir sekalipun, engkau tidak dihanyutkan. Orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat atas kehidupan saudara. Orang lain boleh menipu saudara. Orang lain boleh menikam saudara dari belakang. Orang lain boleh memfitnah, menjelek-jelekkan saudara. Pastikan matamu tertuju terus kepada Tuhanmu. Jangan mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Dan lihat saudara, di mana ada penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya berhasil.